Shalom saudara, pernahkah Anda merenungkan sebenarnya kapan penuaian besar akan terjadi? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 35, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Dalam terjemahan International Standard Version atau ISV, Yesus berkata, "Look, I tell you, open your eyes and observe that the fields are ready for harvesting now." Perkataan Yesus ini menegaskan bahwa seringkali cara pandang dan waktu murid-murid Yesus berbeda dengan cara pandang dan waktunya Tuhan. Para murid mengira bahwa masa menuai masih lama, tetapi Yesus menyatakan kepada para murid bahwa waktu penuaian adalah sekarang. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai urgensi penuntasan amanat agung dan apa yang harus kita kerjakan di masa penuaian ini. Banyak gereja dari berbagai denominasi sepakat bahwa goal penuntasan amanat agung adalah tahun 2033, yang bertepatan dengan 2000 tahun setelah Yesus menyampaikan amanat agung tersebut kepada para muridnya. Bukan sesuatu yang mustahil Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kemajuan teknologi memungkinkan setiap orang untuk mendengar Injil, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Inilah waktunya bagi kita sebagai tubuh Kristus untuk bersatu, bergerak, dan terlibat dalam penuaian ini. Untuk mencapai tujuan ini, jaringan Finishing the Task atau FTT dengan pendeta Rick Warren sebagai direktur eksekutifnya bertekad untuk memobilisasi jemaat, gereja, denominasi, dan organisasi-organisasi di seluruh dunia dengan strategi 4B, yaitu yang pertama, Bible atau Alkitab. Untuk menjadi murid Kristus, setiap orang harus memiliki akses kepada Alkitab dalam bahasa yang mereka mengerti. Saat ini, masih banyak suku dan bangsa yang belum memiliki Alkitab dalam bahasa mereka, termasuk kaum difabel, seperti tunarungu atau tunanetra. Mereka pun harus dimuridkan dan mendapat kesempatan mengakses Alkitab. Yang kedua, believers atau orang percaya. Penuntasan amanat agung harus melibatkan semua orang percaya. Karena itu, setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil, apapun profesi mereka. Tuhan memberikan potensi dan kesempatan bagi setiap orang percaya untuk membagikan kabar baik kepada orang lain. Yang ketiga, body of Christ atau tubuh Kristus. Gereja harus bersatu dan bergandengan tangan untuk menjalankan amanat agung ini, termasuk dalam mendirikan gereja lokal hingga ke pelosok daerah secara merata. Tubuh Kristus akan berfungsi sebagai tempat bersekutu, saling membangun, dan menguatkan dalam kesatuan tubuh Kristus. Yang keempat, breakthrough prayer atau doa terobosan. Kita tahu bahwa memenangkan jiwa adalah peperangan rohani. Ada siasat orang yang harus dipatahkan, dan kubu yang harus dibangun oleh keangkuhan manusia yang harus dirubuhkan. Segala benteng ideologi, pemikiran, dan pemahaman yang menentang pengenalan akan Allah harus ditaklukkan oleh kuasa Allah, yaitu kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng itu. Tanpa keterlibatan Tuhan, melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus, semua usaha manusia akan sia-sia. Oleh karena itu, doa menjadi fondasi utama dalam melaksanakan amanat agung, yaitu dengan mendoakan setiap orang nama per nama di hadapan Allah. Ingatlah bahwa bukan hanya pendeta atau misionaris, tetapi setiap kita memiliki tugas utama dalam penyelesaian amanat agung. Melalui profesi masing-masing, kita dipanggil untuk menginjil, yaitu menyaksikan Kristus lewat kesaksian dan hidup kita, atau yang disebut declaring and displaying Christ. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, ada jiwa-jiwa yang meninggalkan dunia ini. Angka kematian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 6.924 kematian per 1.000 penduduk. Dengan angka tersebut, diperkirakan ada 4.778 orang yang mati tanpa mengenal Yesus setiap harinya.
kemanakah mereka akan pergi? Kehidupan kekal atau kematian kekal? Sesungguhnya kita sedang berkejaran dengan waktu. Mari kita tangkap urgensi ini dan menjadi rekan sekerja Tuhan di era penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Mari terlibat di dalamnya untuk mengabarkan berita baik yang membawa keselamatan. Apakah Anda siap menjadi bagian dari penuaian besar ini? Waktu untuk menuai adalah sekarang. Harvest now. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku melihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan nyatakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam
Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kita ingin mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Benar ya Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-umat. Kami ingin mengenal akan Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Lebih dari segala yang kami kenal ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, tiada kasih yang melebihi dari penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Benar ya Tuhan, kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, ini kami datang kepadamu, sujud di bawah kaki-Mu, karena kami ingin mengenal akan Engkau lebih lagi. Dan saat ini kami mau duduk diam Tuhan, mendengar akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, urapi kami dengan hikmat pengertian yang khusus, sehingga kami boleh mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu, pribadi lepas pribadi. Dan Kau sendiri yang berkata-kata kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, apa yang Engkau ingin kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk diam, dan kami akan buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, silakan duduk saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Tadi waktu saya berdiri di sana, ketika ada kesempatan untuk melihat ke belakang, wah, luar biasa. Ibadah sore hari ini dipenuhi oleh generasi Yeremia, amin. Haleluya. Satu generasi yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa yang ada, amin. Amin. Satu generasi yang Tuhan sedang pandang. Satu generasi yang saat ini Tuhan akan jumpai untuk dia boleh pakai untuk menuai jiwa-jiwa, amin. Mari kita belajar ya dari kehidupan seorang yang namanya Yakub, bagaimana dia bisa menuai janji-janji Tuhan. Saya yakin generasi ini adalah generasi yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan generasi ini sedang berjalan untuk meraih janji-janji Tuhan, untuk menuai janji-janji Tuhan. Amin. Amin. Ada semangat untuk meraih janji Tuhan? Halo? Lama sekali ya. Kita belajar ya bagaimana Tuhan itu ya membentuk Yakub. Ya, ketika Yakub itu sudah waktunya untuk meraih janji Tuhan. Ya. Kita akan baca dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dari terjemahan baru 2, saudara-saudara ya. Jadi mungkin kalau ada sedikit kata-kata yang berbeda dengan terjemahan baru yang saudara-saudara baca, enggak masalah ya. Tapi saya yakin maknanya sama. Saya akan mulai Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Judulnya Mimpi Yakub di Betel. Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam.
Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, kakekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, sedang dahulu nama kota itu Luz. Kata Yakub, lalu Yakub bernasar, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, Ia memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya. Ini sebagian kisah dari perjalanan Yakub. Ketika Yakub itu melarikan diri dari saudaranya Esau. Ya. Kita tahu ya, apa yang terjadi sebelum ini. Ya. Ketika Esau itu meraih atau mengambil berkatnya Esau. Ya. Diceritakan ketika Ishak mau memberkati Esau ya, dengan berkat yang khusus, yaitu berkat kesulungan. Ya. Ibu dari Esau maupun Yakub dengar, wah ini saatnya ya, untuk Yakub bisa meraih berkat itu. Ya. Sehingga dengan tipu daya, ya, akhirnya berhasillah Yakub mendapat berkat dari Ishak. Ya. Apa yang dikatakan Ishak? Coba kita lihat saudara-saudara. Kejadian 27, ya, saya baca mulai dari ayat 27 saja. Ya, dikatakan begini, berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu.
Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini adalah berkat yang diberikan Ishak kepada Yakub. Ya. Kalau sekarang, ya, ini adalah istilahnya diberkati, diurapi. Ya. Saya yakin generasi Yeremia sudah terima yang namanya urapan, amin. Sudah terima berkat ya, yang dilepaskan oleh gembala pembina kita, amin. Bahkan mungkin di sini ya, dilepaskan oleh Ibu Rahel, berkat, urapan, sehingga itu menjadi milik kita, milik generasi-generasi Yeremia, amin. Percaya enggak? Berkat-berkat itu akan kita raih. Percaya enggak? Bahwa apa yang didoakan, apa yang ditumpang tangan, itu kita akan raih. Kita harus percaya, saudara-saudara. Ya. Tapi kenyataannya, kadang-kadang habis diberkati, bukan apa yang diberkati yang terjadi. Malah hal-hal yang sebaliknya sepertinya itu. Demikian juga yang terjadi sebenarnya dengan diri Yakub, saudara. Habis diberkati, habis didoakan oleh Ishak, apa yang terjadi? Dia dimusuhi oleh Esau dan harus melarikan diri. Karena apa? Karena mau dibunuh, saudara-saudara. Seringkali kita berpikir ketika kita habis diurapi, kita diberkati, itu terjadi yang enak-enak, saudara. Apa yang ditumpangkan tangan, apa yang didoakan, besoknya kita harap terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi pada Yakub, enggak seperti itu, saudara-saudara. Demikian juga kalau kita lihat bagaimana Daud itu diurapi menjadi raja. Ketika Samuel datang mengurapi Daud jadi raja, apa yang terjadi terhadap Daud? Langsung jadi raja? Enggak, saudara-saudara. Dia harus mengalami hal-hal yang sepertinya berlawanan dengan urapan itu. Bahkan ada masa-masanya dia harus melarikan diri dari Saul yang mengejarnya. Itu yang terjadi. Dan mungkin itu yang terjadi saat ini, Pak, bagi generasi Yeremia saat ini. Itu yang mungkin dirasakan. Kok kita habis diurapi, kita didoakan. Banyak hal-hal yang kadang-kadang seperti menghalangi kita untuk kita meraih. Demikian juga tadi kalau kita baca Yakub, sampai dia harus melarikan diri. Saya yakin perjalanan Yakub ini adalah perjalanan yang berat bagi dia. Kenapa? Karena Yakub ini adalah anak kesayangan dari ibu. Kita tahulah kalau anak yang disayang oleh ibu itu biasanya anak yang dimanja. Beda dengan Esau. Esau itu biasa berburu. Biasa itu yang namanya di padang, ya, belantara, di mana itu biasa. Kalau Yakub biasanya ada di rumah dekat ibu. Tetapi saat ini Yakub harus terpaksa lari. Ya.
Dan saya yakin ini perjalanan yang berat. Perjalanan yang berat. Dan ini adalah masa-masa yang kalau boleh disebut masa pergumulan Yakub. Ya. Hidup matinya mungkin dia pikir ini perjalanan yang ya antara hidup dan mati lah. Ya. Sampai satu saat dikatakan dia tidur karena hari sudah malam. Dan saat itu Tuhan apa? Menjumpai Yakub. Ya, melalui mimpinya. Ada perjumpaan Tuhan dengan Yakub. Demikian juga kita saat-saat ini. Mungkin keadaan kita lelah seperti Yakub. Harapkan perjumpaan dengan Tuhan. Datang sama Tuhan. Dan saya yakin ketika kita ketemu dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Kalau kita baca saudara-saudara, ya, dari tadi, ya, dari kisah perjalanan Yakub, ketemu dengan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan baru. Apa yang diberikan oleh Tuhan? Janji kembali. Ya. Kita perhatikan, ya, ketika Yakub itu bermimpi, ya, kembali Allah menemui dan Allah apa katakan? Saya akan bacakan ya dari ayat 12. Ia kemudian bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, kakekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi debu, seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan bawa kemanapun engkau pergi. Ya, jadi Tuhan akan melindungi Yakub kemana Yakub itu pergi. Ya, dan Tuhan janji, aku akan bawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tuhan datang kepada Yakub. Dan Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Amin. Demikian juga bagi generasi Yeremia, enggak usah takut. Dalam keadaan apapun saat-saat ini. Mungkin engkau sedang terpuruk, mungkin engkau sedang mengalami hal yang tidak enak. Tuhan adalah Tuhan yang berjanji. Pasti Tuhan akan menepati. Dia akan menyertai engkau. Lalu kenapa Pak? Ketika habis didoakan, diurapi, kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Saya mau katakan, itu adalah pembentukan Tuhan. Sebelum kita terima berkat Tuhan, sebelum kita terima apa yang Tuhan janjikan, Tuhan mau kita dibentuk, saudara-saudara. Sebelum ketemu dengan Tuhan, sebelum mengalami masalah-masalah yang terjadi setelah diurapi. Itu Yakub. Orangnya saya katakan tadi, pasti orang yang manja. Gak pernah mengalami hal-hal yang seperti Esau. Tapi Tuhan mau membentuk Yakub supaya dia boleh kuat. Dan Tuhan temui dia. Tuhan berikan kekuatan dengan
janji-janjinya. Amin. Temui Tuhan. Pasti Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan mengingatkan akan janji-janji Tuhan kepada kita. Dan terus berjalan. Amin. Ya. Dan setelah ini, ya, Yakub itu berjalan. Kemana? Ke tempat pamannya. Saudara. Memang rencananya, ya, dia itu disuruh oleh ibunya itu pergi ke tempat pamannya, saudara ibunya, yang namanya Laban. Tentunya ketika dia berangkat, ya, itu penuh dengan satu pengharapan. Itu kan pamannya, itu kan saudara ibunya, apalagi, ya, pamannya ini seorang yang kaya. Tentunya satu pengharapan bahwa kehidupannya akan menjadi lebih baik di sana. Amin. Amin. Saya mau tanya ke generasi Yeremia, masihkah ada harapan untuk hari esok yang lebih baik? Atau sudah hilang harapan? Melihat ke depan ini, banyak tantangan-tantangan, masihkah kita punya harapan untuk masa yang lebih baik? Ayo, tetap punya harapan, tetap pegang janji Tuhan. Walaupun ke depan mungkin kita lihat, waduh, masa ini masa yang susah, tetapi yakin apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi. Cuma masalahnya Tuhan mau membentuk kita lebih dahulu. Tuhan mau membentuk Yakub yang seorang, ya, yang boleh dikatakan yang, ya, kalau tinggal sama mamanya itu santai-santai, ya, enggak pernah kerja keras. Tetapi Tuhan mau membentuk dia supaya bisa bekerja keras. Ya. Dan apa yang terjadi ketika sampai di Laban, di tempat pamannya? Apakah angan-angannya, apakah harapannya itu terjadi? Enggak, saudara-saudara. Ya, malah di tempat Laban inilah dia lebih lagi dibentuk. Bahkan kalau saya mau bilang, dia menuai apa yang dia tabur. Ya. Dia tabur yang namanya kebohongan. Ya. Dia tabur dengan apa yang namanya menipu. Akhirnya dia tuai juga di sana. Dia ditipu oleh Laban. Ya. Ketika dia minta, ya, Rahel pada Laban untuk menjadi istrinya, apa yang terjadi? Dia ditipu. Yang dikasih pertama siapa? Lea. Ya. Di situ dia dibentuk, saudara-saudara. Ya. Tetapi saya lihat, ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau setiap langkahmu. Aku akan melindungi engkau. Ya. Dan ceritanya selanjutnya, Yakub itu harus bekerja kepada Laban. Tadinya dia berharap kehidupannya lebih baik. Tetapi ternyata di tempat pamannya dia ditindas. Dia dipekerjakan. Ya. Ditipu.
Bahkan ketika dia bekerja pun kepada Laban. Laban itu berbuat curang. Ya. Berapa kali upah Yakub itu diubah-ubah janjinya. Alkitab mencatat sampai 10 kali, saudara-saudara. Ya. Dikatakan begini. Ya, kita baca ya. Kitab Kejadian 31 ayat 6 dan 8 sampai 8. Ya. Ini Yakub sedang berkata kepada istrinya. Ya. Demikian firman Tuhan. Kamu sendiri pun tahu bahwa aku telah bekerja pada ayahmu dengan segenap kekuatanku. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku. Jadi ketika Yakub itu bekerja kepada Laban, ayah mertuanya. Ya, dikatakan Laban ini berlaku curang kepada Yakub. Dikatakan telah 10 kali mengubah upahku. Namun Allah tidak membiarkan ia berbuat jahat kepadaku. Ya, apabila ia berkata yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu melahirkan anak yang berbintik-bintik. Apabila ia berkata yang berloreng-loreng akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu melahirkan anak yang berloreng-loreng. Ketika dia bekerja kepada Laban, ya, itu Laban curang, saudara. Ya. Dikatakan ada perjanjian ketika Yakub ini mengembalakan kambing dombanya. Ya. Yakub diberi upah. Ya. Upahnya apa? Upahnya dikatakan anak dari domba atau kambing itu. Cuma ada perjanjiannya. Ya. Ini kalau anaknya itu berbintik-bintik, ya, itu milik Yakub. Kalau enggak berbintik-bintik bukan milik Yakub, miliknya Laban. Pernah lihat domba atau kambing yang bintik-bintik? Pernah enggak? Enggak ya. Itu kan hal yang enggak wajar, ya. Tapi dikatakan apa di sini? Ketika itu perjanjiannya, kambing domba itu melahirkan yang bintik. Siapa yang berbuat itu? Tuhan. Kenapa? Karena ada urapan di atas ya urapan berkat. Dan janji Tuhan, aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Walaupun Yakub ya dijahatin, ditipu atau istilahnya diapapun ya oleh Laban, Tuhan membela. Ketika janji ya anak domba yang berbintik-bintik jadi upahnya Yakub, maka kambing domba itu melahirkan yang bintik. Artinya apa? Itu milik Yakub. Laban gak dapat bagian. Ngelihat itu Laban bilang, wah ini gak bisa seperti ini. Dirubah lagi. Ini kok kayaknya kambing domba lahirnya anaknya bintik-bintik. Wah enggak, jangan yang bintik-bintik. Yang buat Yakub yang loreng. Pernah lihat domba loreng-loreng? Ada juga sih ya, cuma jarang ya. Domba, kambing, ya mungkin dombanya putih, loreng-loreng hitam lah dikit gitu. Tapi itu kan juga jarang, saudara-saudara. Tetapi ketika perjanjian itu dikatakan oleh Laban, apa yang terjadi? Dikatakan anak yang lahir itu, anak domba yang lahir
loreng. Bahkan dikatakan ini 10 kali ya dirubah. Saya nggak ngerti itu. 10 kali apalagi itu yang dibuat oleh Laban. Ya, loreng-loreng udah, bintik-bintik udah, mungkin belang-belang atau warnanya seperti apa. Tetapi setiap kali ya janji itu diubah, Tuhan ngubah juga yang dilahirkan. Domba-domba yang lahir itu diubah juga seperti yang dijanjikan. Amin. Ketika sampai di tempat Laban, Yakub punya harapan, tetapi lihat kenyataan. Laban itu jahat, curang. Apakah masih ada harapan? Sepertinya enggak ya saudara. Tetapi saya mau katakan, janji Tuhan ya dan amin. Tuhan akan membuat sesuatu yang sepertinya mustahil itu terjadi untuk memberkati kita. Saya mau katakan, mari generasi Yeremia, engkau sudah diberkati, engkau sudah diurapi, pegang janji itu, amin. Mungkin masa depan kalian lihat, waduh, sepertinya menakutkan. Apalagi mungkin kita saat ini mengalami hal-hal yang sepertinya akan menghalangi kita dapat janji Tuhan. Percaya, pegang janji Tuhan, amin. Pegang janji Tuhan. Tahun ini adalah tahun penuaian. Itu janji Tuhan. Ketika awal tahun, gembala pembina kita katakan tahun ini adalah tahun penuaian. Tentu ada harapan bagi kita untuk kita menuai tahun ini. Amin. Namun apa yang terjadi ketika kita mulai memasuki tahun baru 2025 ini? Apa yang terjadi? Banyak bencana-bencana, saudara. Ya. Memasuki tahun baru ini, di Los Angeles terjadi kebakaran yang luar biasa. Dan itu pasti akan mempengaruhi yang namanya ekonomi. Belum lagi, ya memang dari awal, dari tahun 2024 ekonomi itu udah nggak menjanjikan. Dan orang-orang di luar di sana berkata, ekonomi itu akan semakin memburuk. Mana yang kita mau pegang? Janji Tuhan atau apa yang kita lihat? Mana yang mau kita pegang? Yuk kita pegang janji itu Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Awal tahun, Paniko sudah melepaskan urapan berkat. Amin. Sudah dilepaskan urapan berkat. Dan pasti kita sudah terima. Dan saya yakin generasi ini juga, di tempat ini, generasi Yeremia sudah terima urapan itu melalui gembala di tempat ini. Mari kita pegang urapan itu, amin. Mau kita pegang? Sebagaimana Yakub mengalami hal-hal yang tidak enak ketika habis diurapi, habis diberkati. Mungkin kita juga mengalami seperti itu. Tetapi ketahuilah, Tuhan tetap menyertai kita, amin. Tuhan tetap menyertai kita. Dan tahun ini kita akan menuai. Cuma ada satu hal.
yang saya mau sampaikan. Ya. Kenapa? Akhirnya Yakub itu diberkati. Yang pertama tadi, Yakub mau dibentuk, saudara-saudara. Dan yang kedua, ya, ada satu hal yang luar biasa yang terjadi pada diri Yakub. Kalau kita baca ayat 20 ya, dari Kejadian 28 ini. Ya, kita baca demikian. Lalu Yakub bernasar, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Pertama, dikatakan Tuhan akan menjadi Allahku. Ya. Yang kedua, dikatakan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Yakub berjanji akan apa? Mendirikan rumah Allah. Kemarin juga Pak Niko sudah nyinggung-nyinggung ini, saudara-saudara. Bangun bait Allah. Bangun bait Allah. Bait Allah itu ada dua. Ya, secara fisik itu gereja. Ikut ambil bagian dalam membangun gereja. Dan yang kedua, rumah Allah itu adalah kita. Bangun kerohanian kita. Bangun kerohanian kita. Amin. Dan dikatakan lagi demikian, apa? Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini berbicara apa? Perpuluhan. Ini berbicara perpuluhan. Mau menuai, syarat utamanya adalah apa? Syarat utama yang harus dilakukan adalah menabur. Kalau mau menuai harus menabur. Nah, kalau kita mau menuai, kita nggak mau nabur, apa yang kita mau tuai? Kalau mau menuai harus menabur. Jangan nuai taburan orang lain. Yang pertama itu, yang paling utama adalah menabur. Di sini Yakub berjanji. Dikatakan aku akan memberikan 1/10 dari apa yang Tuhan berikan kepadaku. Ini berbicara perpuluhan. Dan sudah disinggung tentunya. Ya, perpuluhan itu apa? Dan Yakub, saya yakin dia melakukan itu dengan setia, sebab dia sudah bernasar. Amin. Mau menuai, saudara-saudara? Mau menuai? Nabur. Enggak ada. Istilahnya kalau enggak nabur itu bisa menuai. Pak, naburnya dari mana? Keadaan lagi susah. Yakub aja juga lagi susah, saudara-saudara. Kerjanya
keras, tapi ditipu terus. Tapi dia dengan setia nabur. Tuhan memberkati. Dengan cara apa? Dengan cara yang ajaib. Yang seperti tadi saya katakan. Pernah lihat domba bintik-bintik? Pernah lihat domba loreng-loreng? Itu upahnya Yakub. Satu yang mustahil harusnya, tapi Tuhan adakan. Amin. Mari, engkau generasi Yeremia, Tuhan sudah memberkati engkau. Tuhan sudah menjanjikan satu berkat yang luar biasa. Bahwa engkau akan dipakai untuk menuai. Dan engkau sudah diberkati, sudah diurapi oleh gembala. Mari pegang itu. Amin. Maka tahun ini engkau akan menuai. Engkau akan menuai. Kita sudah belajar bagaimana Yakub itu bisa meraih janji Tuhan. Bagaimana Yakub itu diberkati Tuhan. Dan saya percaya sebagaimana Yakub diberkati Tuhan, engkau juga akan diberkati Tuhan. Sebagaimana Yakub menuai akan janji Tuhan, engkau juga akan menuai janji Tuhan. Amin. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya undang pemusik. Kita punya Allah yang besar, saudara-saudara. Allah yang sudah berjanji dan pasti sanggup menggenapi. Amin. Amin. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Silakan Pak El pimpin kita. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudara kasih Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia yang telah berjanji bagi kita. Saya yakin pasti Dia sanggup menggenapinya. Dia yang telah berjanji tahun ini adalah tahun penuaian. Pasti itu terjadi dalam hidup kita. Mari engkau nyatakan imanmu kepada Tuhan melalui lagu ini. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia ada saat ini di tempat ini. Dia sedang memandang engkau. Sebagaimana Tuhan sedang mengawasi Yakub pada waktu Yakub kelelahan sampai tertidur.
Dan Tuhan menemui. Demikian juga saat ini Tuhan yang sama senang memenang kau. Dia mau menemui engkau. Asal engkau mau membuka dirimu. Mari kita buka diri kita dan katakan kembali lagu ini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari dengan sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, ya Tuhan. Iman kami Tuhan bersepakat bersama-sama. Kami percaya Tuhan, kami akan terima janji-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, Engkau yang saat ini yang telah menerima akan janji Tuhan, percaya janji Tuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Walau saat ini mungkin engkau merasa bahwa apa yang dijanjikan itu akan jauh daripadamu. Bahkan keadaanmu saat ini berlawanan dengan janji Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nyatakan imanmu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Bahwa engkau akan menerima itu. Katakan kembali dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebagaimana imanmu itu akan terjadi dalam hidupmu. Apa yang kau katakan saat ini itu akan terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau mengatakan bahwa janji Tuhan akan terjadi dalam hidupmu, itu menyatakan imanmu kepada Tuhan dan yakin bahwa itu akan terjadi dalam hidupmu. Katakan lebih lagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Engkau punya Tuhan yang besar. Hamba-Mu berdoa saat ini, ya Tuhan. Sebagaimana umat-umat-Mu yang saat ini datang kepadamu, itu berkata bahwa mereka mempunyai Tuhan yang besar yang telah berjanji kepada mereka. Dan dengan iman mereka katakan, janji-Mu itu akan terjadi dalam hidup mereka. Karena itu hamba-Mu berdoa saat ini. Terjadilah itu bagi mereka, ya Tuhan. Sebagaimana janji-Mu bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Maka umat-umat-Mu Tuhan akan menuai. Ketika janji-Mu Tuhan, Engkau akan memberkati mereka. Maka itu akan terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Tahun ini mereka akan menuai.
Tahun ini akan mereka mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah di dalam nama Yesus. Terima itu. Terima. Terima apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Terima dengan imanmu. Maka engkau akan melihat hari-hari depanmu akan diberkati Tuhan. Engkau akan menuai tahun ini. Dan engkau akan bersorak-sorai. Dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Biarlah apa yang Kau sampaikan Tuhan, itu terjadi dalam kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Saudara sekalian Tuhan, mari raih itu semua. Raih itu dengan imanmu. Berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka setiap janji Tuhan itu akan kau dapatkan. Haleluya Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara Tuhan, kau buka hatimu. Terima berkat yang daripada Tuhan. Pertolonganmu ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah yang akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan yang memperluas daerah-daerahmu. Tangan Tuhan yang kuat akan menyertai engkau dan melindungi engkau dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpamu. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita di sorga, melalui kasih dan anugerah anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita dan kita akan tinggal tetap bersama Dia sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersaat teduh sejenak Bapak Ibu Saudara sebelum meninggalkan ruang ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.